Assalamualaikum. Pada video ini menjelaskan secara singkat mengenai dynamic control system pada kontrol teori dan bagaimana pengimplementasiannya dalam mendesain controller pada suatu sistem. Pada dasarnya, perilaku benda fisik di dunia nyata bersifat dinamis. Sebagai contoh, pada sistem box yang dipukul oleh palu dengan waktu yang singkat, maka perilaku box terhadap input dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton. Proses ini disebut dengan sistem modeling. Penyederhanaan penggambaran sistem beserta gaya yang diberikan pada sistem disebut dengan free body diagram. Dan persamaan yang didapat adalah ordinary differential equation atau disebut juga dengan ODE. Ada dua cara untuk mendapatkan persamaan diferensial dari sistem. Pertama, melalui penurunan secara fisika, lalu yang kedua dengan data eksperimen. Berikut contoh merumuskan perilaku dinamis pada sistem pendulum dengan penurunan secara fisika. Pendulum diberi input dalam waktu singkat dengan gaya sebesar Tc, sehingga menghasilkan pergerakan pendulum sejauh θ derajat. Pendulum memiliki berat massa dikali gravitasi dan panjang batang bernilai L. Pada kasus ini, berat batang dimisalkan sangat kecil dan tidak adanya gesekan. Kemudian kita merumuskan menggunakan hukum Newton, namun kali ini dengan perpindahan yaitu secara angular. Total gaya torsi yang terjadi sama dengan inersia dikalikan alfa yaitu percepatan sudut. Secara kalkulus, percepatan sudut yang merupakan rata-rata perubahan dari kecepatan sudut dan kecepatan sudut itu sendiri merupakan rata-rata perubahan dari perpindahan sudut itu sendiri. Sehingga kita dapat menuliskan alfa menjadi θ double dot. Sehingga didapat persamaan diferensial dari sistem pendulum adalah seperti berikut. Kita dapat melakukan linearisasi dari persamaan tersebut dengan menganggap perubahan sudut yang terjadi sangat kecil sehingga sin θ sama dengan θ. Sehingga persamaan dengan sin disebut juga non-linear dan persamaan tanpa sin disebut juga linear. Untuk melihat bagaimana respon sudut θ terhadap input dari persamaan yang telah kita buat dengan menggunakan bantuan komputer, pada kasus ini menggunakan Simulink pada software MATLAB, dengan menganggap nilai input Tc, masanya dan panjang L adalah 1, persamaan tadi dapat dirumuskan ke dalam beberapa blok. Sebelum melakukan simulasi, perlu diketahui beberapa jenis input signal yang biasa digunakan. Pertama, impuls signal atau biasa disebut dengan delta function, yaitu input yang memberikan nilai dalam waktu yang singkat, seperti yang dilakukan palu tadi saat memukul box atau pendulum dalam waktu singkat. Jika digambarkan melalui grafik, akan terlihat lompatan. Lalu yang kedua, step signal. Biasa ditulis H of S. Sinyal ini sangat penting dalam dunia keteknikan karena dapat merepresentasikan saat kita menyalakan suatu sistem. Misal, saat menyalakan lampu atau motor DC. Dan masih terdapat banyak lagi input signal yang lainnya. Berikut adalah simulasi sistem pendulum melalui Simulink. Pertama, dengan besar input impuls signal sebesar 1, dapat terlihat respon sistem secara non-linear dan linear mendekati. Kemudian, jika kita berikan besaran input yang lebih besar, yaitu 10 kali lipat, dapat terlihat terdapat perbedaan respon sistem secara non-linear dan linear. Inilah mengapa melakukan linearisasi hanya bersifat pendekatan analisis. Pada saat simulasi tadi, terdapat hal yang unik, di mana blok integral direpresentasikan dengan 1/s. Hal ini berkaitan dengan Laplace transform, yaitu pada domain S, yang nanti akan dijelaskan. 1/s disebut juga dengan integrator, karena dalam S domain, penurunan dikalikan integrator akan mendapatkan variabel aslinya. Proses mencari solusi differential equation terkadang sulit untuk dilakukan. Misalkan kita memiliki persamaan diferensial yaitu dy dt sama dengan a dikali y ditambah
Inputnya yaitu eksponensial BT. Pertama, kita mencari respon Y partikularnya, sehingga didapatkan hasil Y partikular sama dengan E pangkat BT dibagi B minus A. Namun, jika kita memiliki initial value yaitu nilai Y saat waktu 0, maka solusi ini belum memenuhi. Sehingga diperlukan mencari Y0 yaitu persamaan diferensial saat tanpa input. Sehingga didapat respon Y sama dengan Y partikular ditambah Y0 atau sama dengan E pangkat BT minus E pangkat AT dibagi B minus A ditambah Y saat 0 dikali E pangkat AT. Dengan menggunakan Laplace transform, penyelesaian solusi differential equation dapat dilakukan secara algebra dan melakukan inverse Laplace untuk mendapatkan respons dalam domain waktu. Terdapat 3 domain untuk mempelajari dynamic response. Pertama yaitu menggunakan Laplace transform, yang kedua menggunakan frequency response, dan yang ketiga menggunakan step space. Pada video ini akan fokus kepada Laplace transform. Laplace transform secara matematika yaitu integral dari minus tak hingga ke positif tak hingga dari fungsi f of t dikalikan eksponensial minus st dt. Dengan memperhatikan benda nyata yang bersifat kausal, maka titik awal integrasi dimulai pada titik 0 minus yang menandakan sedikit sebelum 0. Hal ini memungkinkan input seperti impuls pada waktu 0 bekerja. Berkaitan dengan Laplace, perlu diketahui istilah linear time invariance, yaitu penamaan yang diberikan pada suatu sistem yang memiliki sifat linear yang terdiri dari homogeneity, superposition, serta memiliki sifat time invariance. Homogeneity adalah sifat pada sistem yang jika diberi input yang sama, hanya berbeda amplitudenya, maka respon pun akan sama dan hanya berbeda pada amplitudenya. Sedangkan pada superposisi adalah sifat pada sistem saat diberikan beberapa input yang dijumlahkan, maka responnya yaitu penjumlahan respon pada masing-masing dari input tersebut. Dan time invariance adalah sifat pada sistem yang tidak berubah berdasarkan waktu. Jika diberi input pada t minus tau, maka respon sistem akan sama pada saat waktu t, hanya saja dia bergeser secara waktu sejauh tau. Sebelumnya hanya menjelaskan respon dari input impuls, bagaimana dengan input lain? Ternyata kita dapat menganggap input tersebut merupakan sinyal impuls yang tersusun, hanya saja berbeda dalam waktu dan besar amplitudenya. Sehingga dapat dirangkum dengan time invariance, maka respon berperilaku sama, hanya bergeser secara waktu. Dengan homogeneity, maka respon sistem hanya berbeda pada besarnya. Dan dengan superposisi, maka respon total semua input adalah penjumlahan dari masing-masing respons pada masing-masing sinyal input, yaitu pada respon yang berwarna kuning. Maka dapat ditulis respon sinyal adalah integral dari negatif tak hingga ke positif tak hingga dari input sinyal dikonvolusikan dengan respons impuls sistem. Jika kita menuliskan respons impuls sistem adalah H dan input sinyal adalah U, maka konvolusi dapat ditulis integral dari negatif tak hingga ke positif tak hingga dari fungsi H tau dikalikan UT minus tau di tau, yang mana UT minus tau adalah input sinyal yang dibalik atau reverse dan bergeser terhadap waktu. Misal kita memiliki input sinyal kita segitiga, maka dilakukan reverse terlebih dahulu baru bergeser terhadap waktu. Terdapat hubungan konvolusi dan Laplace, di mana jika menganggap fungsi f of t adalah konvolusi, maka dapat penyelesaian fungsi tersebut adalah perkalian dari input sinyal dan respons impuls dalam domain Laplace. Transfer function adalah rasio output dibagi input dalam domain Laplace, di mana pada kasus sistem pendulum, output yang ingin dicari adalah theta s dan input sinyalnya adalah tc. Berikut adalah simulasi dari transfer function yang didapat pada sistem pendulum. Final value theorem adalah perumusan untuk mendapatkan nilai akhir dari transfer function pada suatu sistem.
Nilai akhir ini biasa disebut dengan nilai steady state, di mana secara matematis dapat ditulis limit S mendekati 0 dari S dikalikan G of S yang merupakan transfer function dari sistem. Di mana jika dalam domain waktu nilai akhir sistem didapat dengan melimitkan respon dengan waktu menuju tak hingga. Istilah DC gain juga sering digunakan yaitu dengan menganggap adanya step input pada sistem, yaitu 1/S dalam domain Laplace. Untuk memvisualisasikan keadaan yang terjadi pada sistem dapat disederhanakan ke dalam blok diagram, yang mana blok merepresentasikan subsistem dan aliran panah mengindikasikan arah alur sistem yang dimulai dari sinyal input dan berakhir dengan sinyal output. Transfer function yang merupakan rasio output per input dapat dituliskan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk polinomial dan bentuk zero pole. Yang mana nilai zero akan membuat nilai transfer function menjadi 0, dengan kata lain pembilang bernilai 0. Dan nilai pole akan membuat nilai transfer function menjadi tak hingga atau saat penyebut bernilai 0. Sedangkan nilai K adalah nilai pembesar atau gain dari bentuk zero pole. Contoh, jika kita memiliki transfer function dalam bentuk polinomial yaitu 2S ditambah 0,5 dibagi S pangkat 2 ditambah 7S ditambah 10, maka kita ubah ke bentuk zero pole akan menjadi 2 dikali S ditambah 0,25 dibagi S ditambah 2 dikalikan S ditambah 5. Sehingga didapat nilai 0 yaitu minus 0,25, nilai pole minus 2 dan minus 5, dan nilai K atau gain yaitu 2. Kita dapat melakukan plot nilai 0 dan pole ke dalam garis bilangan real dan imajiner yang biasa disebut dengan S-plane. Dengan memberi tanda X pada nilai pole dan tanda 0 pada nilai 0. Nilai pole tidak selalu bernilai real. Nilai pole dapat bernilai bilangan kompleks, biasa ditulis dengan sigma untuk nilai real dan omega d untuk nilai imajiner. Omega d disebut juga damping. Transfer function dengan orde 2 memiliki bentuk umum yaitu omega n dibagi S pangkat 2 ditambah 2 zeta omega n S ditambah omega n pangkat 2. Dengan omega n disebut juga natural damping. Dengan mengubah bentuk pole ke dalam bentuk konjugat bilangan kompleks, sehingga dapat diketahui hubungan pada kedua bentuk tersebut, yaitu didapat sigma sama dengan zeta dikali omega n, dan omega d sama dengan omega n dikali akar 1 min zeta pangkat 2. Jika kita lakukan plot pada S-plane, nilai sigma mewakili nilai real, nilai omega d mewakili nilai imajiner. Jika kita memiliki nilai kompleks pole, sudut nilai tersebut terhadap garis imajiner adalah inverse sin theta, dan jarak pole tersebut terhadap titik origin adalah omega n. Dengan memplotkan nilai pada pole akan mempermudah dalam menganalisis kestabilan pada sistem. Sistem yang semua polnya berada di kiri garis imajiner akan memiliki sifat stabil, sedangkan sistem yang memiliki pole di sisi kanan garis imajiner akan bersifat tidak stabil. Contoh, sistem G of S yaitu 1/S tambah 2, maka nilai polnya yaitu minus 2, yang berarti di sebelah kiri garis imajiner, sehingga memiliki sifat stabil. Hal ini dapat dibuktikan saat sistem dikonversikan ke bentuk domain waktu dengan semakin meningkatnya nilai T, maka nilai sistem akan menurun. Sedangkan pada contoh lain, dengan sistem G of S yaitu 1/S minus 2, maka polnya adalah 2, yang berarti terletak di sisi kanan garis imajiner, maka sistem memiliki sifat tidak stabil. Jika dibuktikan saat sistem dikonversikan ke bentuk domain waktu, dengan semakin meningkatnya nilai T, maka nilai sistem akan semakin meningkat terus-menerus.
Terdapat nilai yang perlu diperhatikan saat melakukan pengontrolan respons dari suatu sistem. Yang pertama yaitu steady state, adalah nilai akhir pada sistem. Lalu yang kedua yaitu nilai overshoot, adalah seberapa besar respons sistem melebihi nilai steady state-nya. Lalu yang ketiga, rise time adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 10-90% dari nilai steady state. Lalu yang keempat, peak time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai titik puncak dari responsnya. Lalu yang kelima yaitu settling time, adalah waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai mendekati 1 atau 2 atau 5% dari steady state. Oke, mari kita analisa bagaimana respons dari sistem motor DC. Sistem modeling pada motor DC setidaknya ada dua, yaitu electrical dan mechanical. Rangkaian ekuivalen elektrikal dari motor DC dapat disederhanakan menjadi tegangan input Vs, resistor R, induktor L, dan tegangan back EMF VE yang merupakan tegangan balik yang timbul dari perputaran rotor. Sedangkan rangkaian ekuivalen mechanical dapat disederhanakan menjadi perputaran rotor dengan momen inersia J, input torsi T yang timbul dari gaya elektromagnetik, dan gesekan θ dot B. Biasanya, melalui datasheet, motor DC diketahui nilai konstanta KE berdasarkan kecepatan angular untuk mencari tegangan back EMF VE. Dan konstanta KT untuk mencari nilai torsi T berdasarkan input arus listrik. Sehingga didapat persamaan dalam domain waktu sebagai berikut. Kemudian dilakukan transformasi Laplace agar mempermudah mencari penyelesaian persamaan diferensial, sehingga didapat transfer function dengan output kecepatan yaitu angular, dan input tegangan yaitu konstanta T dibagi JS ditambah B dikali R tambah LS dikali KE dikali KT. Misalkan motor DC memiliki spesifikasi sebagai berikut, sehingga simulasi dari transfer function tersebut adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan LTI view pada MATLAB, kita dapat mengetahui time domain specification pada sistem ini. Seperti yang terlihat pada simulasi, ketika diberikan step input sebesar 1, maka respons sistem yang didapat bernilai 0,1, jadi terdapat error sebesar 90% pada sistem. Sehingga didapat nilai steady state 0,1, settling time 2,41, nilai rise time 1,14, dan tidak adanya overshoot. Lalu, bagaimana kita sebagai pengguna menginginkan setidaknya toleransi error adalah 5%, nilai settling time harus kurang dari 2 detik, dan nilai overshoot harus kurang dari 5%. Disinilah diperlukannya adanya sistem dengan feedback. Cara mengontrol sistem dapat dilakukan dengan kontrol pasif, yaitu tanpa memberikan energi tambahan, dan kontrol aktif dengan memberikan energi dari luar. Kontrol aktif terbagi menjadi dua, yaitu open loop control dan closed loop control atau feedback control. Yang dilakukan open loop control adalah mengkonstruksikan input signal yang masuk dan menyesuaikannya dengan output yang diinginkan, sesuai dengan perilaku dari sistem. Namun kelemahannya adalah ia tidak memperhitungkan output sebagai pertimbangan untuk pengontrolan selanjutnya. Open loop control hanya memanfaatkan konfigurasi sistem awal. Ini akan berbahaya jika pada sistem terdapat gangguan dari luar, sehingga perilaku dinamis sistem akan berubah dan perlu penyesuaian kembali. Contohnya, pada saat motor DC yang telah kita buat yaitu tanpa beban, bagaimana jika kita beri beban misal dipasangkan ban pada motor DC tersebut? Tentu, perilaku dinamis sistem akan berubah. Dan untuk mendapatkan kecepatan yang sama pada saat tanpa beban dengan saat diberi beban, open loop control tidak akan mengetahuinya. Sedangkan untuk closed loop control atau feedback control akan memperhitungkan nilai output sebagai acuan pengontrolan dari sistem. Sehingga dengan adanya gangguan pun sistem akan tetap dapat diatur sesuai dengan output yang diinginkan. Terdapat dua tipe feedback, yaitu positive feedback dan negative feedback. Perbedaan output closed loop dari kedua jenis feedback tersebut hanya terletak pada tanda positif untuk negative feedback dan tanda negatif untuk positive feedback.
Dalam sistem terdapat istilah tracking, yaitu kemampuan sistem untuk melacak input referensi. Oleh karena itu, dikenal istilah system type, yaitu kemampuan sistem untuk melakukan tracking atau melacak input referensi. System type pada suatu sistem dapat dilabeli dengan angka berdasarkan order dari input yang dapat ia lacak. Misal, pada step input pada domain waktu yaitu A dengan variabel A adalah bilangan konstanta, maka disebut order 0. Lalu untuk rime input, A dikalikan T dengan A adalah bilangan konstanta dan T adalah waktu, maka disebut order 1 dan seterusnya. Berikut contoh mencari sistem type pada motor DC yang telah kita buat. G of S adalah transfer function, kemudian diberikan input sebesar 1 dibagi S pangkat Q ditambah 1, kemudian dicari nilai error yaitu input R dikurangi output Y. Dengan menggunakan final value theorem, maka nilai error dapat diketahui. Pertama, kita memilih Q sama dengan 0, sehingga input yang diberikan adalah 1 per S atau step input yaitu order 0. Ternyata didapatkan hasil bilangan konstan, dan dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah sistem dengan tipe 0. Mari kita coba simulasikan dengan Simulink sistem motor DC yang telah kita buat. Di sini saya memasukkan koefisien pada pembilang dan penyebut transfer function motor DC. Saat diberikan input step dengan koefisien 1, respon error yang didapat adalah 0,9 atau 90%. Jika kita lihat responnya, yaitu bernilai 0,1, yang seharusnya bernilai 1. Kita telah mengetahui sistem type dari motor DC ini adalah tipe 0. Maka, jika diberikan input dengan order 1, seperti rem input, maka hasil error dan respon yang didapat bernilai tak hingga, atau disebut juga unbounded. Salah satu metode pengontrolan yang banyak digunakan yaitu PID yang terdiri dari proporsional, integral, dan derivatif. Dalam transformasi Laplace yaitu Kp untuk proporsional, ditambah Ki per S untuk integral, dan ditambah KdS untuk derivatif. Atau dalam bentuk lain yaitu K dikali 1 ditambah 1 per TIS ditambah TdS. Dengan Kp sama dengan K, Ki sama dengan K per Ti, dan Kd sama dengan K Td. Dalam domain waktu, PID adalah penjumlahan dari Kp dikali error, ditambah Ki dikali integral error, ditambah Kd dikalikan dengan turunan errornya. Mari kita simulasikan ke dalam MATLAB pada kasus motor DC. Pertama, kita berikan nilai Kp sama dengan 10, Ki sama dengan 0, dan Kd sama dengan 0. Ini berarti proporsional control. Mari kita lihat respon sistem dapat terlihat nilai error sistem semakin berkurang, serta rise time dan settling time-nya semakin cepat. Jika kita berikan nilai Kp-nya 10 kali lipat dari sebelumnya, yaitu 100, yang terjadi adalah nilai error semakin berkurang, hanya saja terdapat overshoot pada sistem. Dan jika kita berikan nilai Kp 10 kali lipat lagi, yaitu 1000, didapat nilai error 0%, hanya saja terdapat overshoot yang sangat tinggi dan osilasi pada saat menyalakan motor DC. Sehingga diperlukannya nilai integral dan derivatif. Pengontrolan integral akan melakukan integrasi dari error yang terjadi, sehingga semakin berjalannya waktu, nilai error akan semakin berkurang. Sedangkan untuk derivatif, akan mengetahui bagaimana kecepatan error atau rate of change atau rata-rata perubahan error yang terjadi terhadap waktu, sehingga sistem akan lebih cepat menyesuaikan menuju output yang diinginkan, sehingga nilai rise time dan settling time dapat dikurangi. Dari percobaan yang kita lakukan, dapat terlihat PID bersifat trial and error. Kita berusaha mencari nilai konstanta Kp, Ki, dan Kd yang sesuai untuk mendapatkan output yang terbaik dan sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa cara mempercepat dalam mencari nilai konstanta tersebut. Pencarian ini disebut dengan PID tune atau tuning PID, di mana biasanya metode Ziegler-Nichols digunakan, dan genetic algorithm dengan memanfaatkan machine learning. Machine learning yang digunakan untuk pengontrolan biasanya disebut dengan data driven control.